Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang materi kesenjangan kinerja di organisasi publik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nadia Putri dan sebelah saya. Nama saya Metariski Wulandari. Dan saya Nisha Anastasia Ramadan. Oke, baik, kita akan memulai presentasi pada pagi hari ini. Apa itu kesenjangan? Menurut KBBI, kesenjangan adalah senjang atau ketidakseimbangan atau ketidaksimetrisan. Dalam hal ini, kita akan membahas tentang kesenjangan kinerja atau perbedaan antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan oleh organisasi publik. Dalam kata lain, kesenjangan merupakan perbedaan antara situasi saat ini dengan situasi yang diharapkan organisasi publik. Perlu melakukan analisis kesenjangan kinerja untuk mengidentifikasi seberapa jauh pergerakan organisasi. Selanjutnya adalah analisis kesenjangan. Nah, pada analisis kesenjangan juga disebut analisis kebutuhan dan penilaian kebutuhan. Dalam analisis kesenjangan terdiri dari yang pertama, mendata faktor yang membentuk karakteristik seperti atribut kompetensi tingkat kinerja dan situasi apa yang terjadi pada saat ini. Yang kedua, mendata faktor yang diperlukan untuk mencapai tujuan masa depan atau apa yang seharusnya. Dan yang terakhir, menyoroti kesenjangan yang ada dan perlu dipenuhi. Analisis kesenjangan yang memaksa organisasi untuk merenungkan siapa dan bertanya apa di masa depan. Oleh karena itu, organisasi harus mampu menutup kesenjangannya agar tujuan organisasi dan sasaran kegiatan dapat dicapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan. Selain itu juga, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan. Yang pertama, faktor individual anggota seperti pengetahuan, keterampilan, kemampuan, motivasi, dan komitmen yang dimiliki setiap individu. Yang kedua, faktor kepemimpinan seperti kualitas para pemimpin organisasi dalam memberikan motivasi, arahan, dan dukungan. Yang ketiga, faktor tim seperti kualitas, dukungan, dan semangat yang diberikan oleh rekan satu tim, serta kepercayaan dan kekompakan antar nama anggota tim. Dan yang terakhir, faktor situasional seperti tekanan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal. Prinsip dasar analisis kesenjangan. Selain faktor-faktor yang telah dijelaskan tadi, sekarang kita beralih kepada prinsip dalam akuntansi manajemen. Terdapat beberapa prinsip dasar mengenai analisis kesenjangan. Di antaranya, yang pertama, ada representasi. Pada prinsip ini, representasi yang merupakan keanekaragaman sumber daya atau sumber daya manusia dan sumber daya alam di lingkungan kerja dipertimbangkan secara terperinci dan analisis kesenjangan. Prinsip pokok untuk keberhasilan analisis kesenjangan adalah mengidentifikasi kekurangan pada waktu tertentu sampai ke waktu berikutnya, sampai ke organisasi, serta melakukan perbaikan yang terkait secara berkelanjutan selanjutnya. Kedua, redundansi. Prinsip redundansi merupakan keberhasilan model atau contoh pengerjaan dan penyelesaian dalam jaringan organisasi yang dapat menjadi alat ampuh untuk menangkal kemungkinan kerugian yang tak terduga. Yang ketiga, ada ketahanan atau yang biasa kita sebut dengan resiliensi, merupakan rancangan sistem yang melindungi lingkungan organisasi dari tekanan dan perubahan yang dihadapi. Analisis kesenjangan pada saat perencanaan resiliensi melindungi organisasi dari segala sesuatu yang melewati batas normal. Tujuan identifikasi kesenjangan. Tujuan analisis kesenjangan adalah mengidentifikasi kesenjangan antara alokasi optimal dan integrasi dari input dan tingkat alokasi saat ini. Manajemen menentukan apakah unit atau organisasi memiliki sumber daya untuk memenuhi misi, tujuan, dan sasaran. Penentuan tingkat kebutuhan. Dan penentuan tingkat kebutuhan. Kebutuhan harus diidentifikasi sesuai tingkat prioritasnya. Tim program dan sponsor memastikan bahwa semua proses pelaksanaan yang penting telah diakomodasi oleh sistem. Tim program berfokus pada area yang sangat penting bagi organisasi.
daya fungsi yang lebih dapat menambah nilai pelayanan tertentu, meningkatkan proses pelayanan, merealisasi efisiensi, dan meningkatkan pelaporan. Kode analisis kesenjangan. Beberapa kode yang digunakan dalam analisis kesenjangan antara lain like mission critical recruitment adalah kebutuhan yang harus ada dan penting bagi misi organisasi. Yang kedua ada medium value add recruitment adalah kebutuhan yang jika terpenuhi secara signifikan dapat meningkatkan proses. Dan yang terakhir ada low desirable recruitment adalah kebutuhan yang perlu dimiliki untuk menambah sedikit nilai atas proses pelayanan. Kelebihan dan kekurangan kesenjangan. Dan kekurangan analisis kesenjangan. Kelebihan yang pertama, mudah digunakan, dapat dilakukan relatif cepat, dan mudah dipahami. Dan ada pun kekurangan dari analisis kesenjangan yaitu dapat mengidentifikasi peluang yang tidak layak, dapat mengabaikan faktor-faktor lain yang lebih penting. Sistem identifikasi kesenjangan. Organisasi yang menggunakan prestasi untuk mengukur seberapa baik tujuan dan sasaran yang dicapai, untuk mengetahui aktivitas yang menciptakan dan membangun nilai di setiap tahapan kegiatan. Organisasi dapat menggunakan sistem rantai nilai. Berikut adalah contoh dari rantai nilai. Rantai nilai sendiri terdiri dari kegiatan-kegiatan kerja yang dilakukan untuk mencapai satu atau lebih tujuan strategi yang diukur dengan indikator prestasi. Dengan kata lain, kombinasi kegiatan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung memang diperlukan untuk mengubah masukan atau input yang diterima oleh organisasi publik menjadi keluaran atau output yang diperoleh oleh pelanggan atau masyarakat. Selanjutnya, pendekatan analisis kesenjangan. Analisis kesenjangan organisasi publik, yaitu analisis kesenjangan pengambilan keputusan di pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan pendekatan analisis kesenjangan pada berbagai bidang pemerintahan di pemerintah daerah. Dalam konteks penyediaan layanan publik, pemerintah daerah menggunakan pendekatan analisis kesenjangan untuk pertama, membandingkan antara rencana dan realisasi, yang kedua, membandingkan realisasi tahun berjalan dengan realisasi tahun lalu, yang ketiga, membandingkan dengan organisasi atau daerah lain. Tahap-tahap identifikasi kesenjangan kinerja. Tahapan-tahapan untuk mengidentifikasi kesenjangan kinerja. 1. Meninjau tujuan organisasi dan tujuan jangka panjang. 2. Menentukan hasil yang diinginkan untuk proses. 3. Mengukur kinerja dan hasil dokumentasi. 4. Membandingkan hasil yang dicapai dengan hasil yang diinginkan. 5. Menimbang atau memprioritaskan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan perbaikan. 6. Mengidentifikasi sejumlah kelemahan di area-area lain. 7. Mengidentifikasi akar penyebab dari kesenjangan kinerja. Teknik identifikasi kesenjangan. Teknik mengidentifikasi kesenjangan kinerja. Berikut 4 langkah penting dalam mengidentifikasi kesenjangan. 1. Memahami situasi sekitar area, permasalahan, proyek, atau organisasi. 2. Memberikan pandangan holistik atas situasi tersebut. 3. Membentuk tim penilai masalah. 4. Menyediakan data mendukung analis yang telah dilakukan. Dengan keempat langkah tersebut, analis kesenjangan kinerja dapat menghasilkan sesuatu yang lebih akurat dan berguna. Dan yang terakhir adalah teknik analisis kesenjangan. Beberapa teknik analisis kesenjangan diantaranya 1. Teknik konvensional merupakan teknik sederhana terkait pertanyaan di mana ingin menjadi dan di mana ingin berada. 2. Analisis kesenjangan pengaturan atau regulatory gap analysis adalah alat analisis yang digunakan untuk menilai kinerja organisasi pemerintah terkait kebijakan pelayanan publik dengan membandingkan input, rencana, dan implementasi faktual. 3. Analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis SWOT merupakan metode analisis kesenjangan yang menyimbangkan frasa di mana organisasi berada dan di mana organisasi ingin menjadi. 4. Teknik benchmarking. Benchmarking merupakan proses organisasi untuk mengidentifikasi kesenjangan dan mengevaluasi kinerja organisasi terhadap standar terbaik dari praktik kinerja organisasi lain. Sebagai contoh, Dinas Sosial Kota Madia, Yogyakarta dapat melakukan benchmarking dengan Dinas Sosial Kota Madia yang lain yang memang lebih baik kinerjanya. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.